Ya, kita mulai Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di malam maghrib ya Pak ya, maghrib malam hari ini kita bisa melanjutkan lagi pembahasan kita dari kitab Fiqhus Sunnah ya, karya yang ditulis oleh Syekh Sayyid Sabiq ya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Sebelum pas Ramadan kemarin kita terakhir membahas tentang mazi, wadi, mazi dan mani ya Pak ya. Yang sekarang kita lanjutkan lagi masih terkait dengan anwaun najasat atau jenis-jenis najis ya, jenis-jenis najis. Sekarang kita masuk ke jenis najis yang bagian ke-10. Ke-10 dari yang sebelumnya. Sebelumnya terakhir kita membahas tentang wadi, mazi dan mani. Sekarang kita bahas tentang yang masuk ke dalam kategori atau jenis-jenis najis berikutnya adalah bulun wa rausun ma la yuqal lahmuhu. Pipis, air kencing dan kotoran dari binatang yang tidak dimakan dagingnya. Yang tidak dimakan dagingnya, maka dia dianggap sebagai najis. Wahuma najisani, keduanya itu adalah najis. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-ghaita ya, al-ghaitu. Satu hari Nabi kebelet gitu ya, kebelet dengan buang air besar. Fa amaroni, kemudian beliau memerintahkanku an atiyahu bisalasati ahjarin. Kata Ibnu Mas'ud, saya diperintahkan untuk membawakan 3 biji batu. Kalau istinja kan dengan air Pak ya, kalau istijmar dengan batu. Kalau digabungkan keduanya itu malah lebih bagus. Jadi Nabi meminta kepada Abdullah ibnu Mas'ud dibawakan 3 biji batu. Fawajadtu hajaroini, kata Abdullah ibnu Mas'ud, saya cuman mendapati 2 batu. Wal tamaltus salis, saya cari yang ketiga. Karena cuma dapat 2, cari satu lagi. Wal tamastus salis falam ajidhu, saya enggak mendapatkannya juga. Fa akhaztu rausatan, maka saya ambil kotoran, rausah ya, kotoran. Fa ataituhu biha ya, maka saya kasih ke Nabi. Tadi 2 batu, 1 kotoran. Maka Nabi mengambil 2 batu, wa al-qarrausah, yang kotoran tadi dibuang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, hadza rijsun, ini najis, yang kotoran tadi najis.
Yang dua batu diambil Nabi, yang satu lagi dikatakan hadza rijsun, ini najis. Itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Ibnu Majah dan Ibnu Huzaimah. Ya. Dalam riwayat lainnya dikatakan innahu riksun. Riksun itu adalah najis. Ia adalah najis, innahu rausatu himarin. Dia adalah kotorannya keledai. Jadi yang dibawa tadi dua batu, satu kotoran tapi kotoran keledai. Kalau keledai yang keledai peliharaan kan memang nggak boleh dikonsumsi. Nah, nggak boleh dikonsumsi kalau yang keledai yang ahliyah namanya, keledai ahliyah, keledai yang dipelihara sendiri. Nah, hanya yu'fa anil yasir minhu, kalau seandainya kena kotoran dari binatang yang tidak dimakan tadi dagingnya, kalau sedikit itu masih bisa dimaafkan. Kalau sedikit itu dimaafkan, dikasihkan tersebut. Nah, Al-Auza'i, saya mengatakan kepada Al-Auza'i, Al-Auza'i ini ulama dari kalangan tabi'in, ya. Fa abwalud dawabi, ya. Kencing dari binatang ternak, mimma la yu'kal lahmuhu, yang tidak dimakan dagingnya. Seperti bagol itu perkawinan dari keledai dan kuda melahirkan namanya bagol ya Pak ya. Di mana kemudian himar dan kuda. Kemudian dijawab sama Al-Auza'i, ya. Qad kanu dahulu, ya. Orang yabtalluna bihi, para sahabat itu basah karena kencing dari bagol, himar dan furs fi maghazihim, dalam perang-perang mereka. Fala yaghsilunahu min jasadin au saubin, tapi mereka tidak mencucinya dari badan mereka atau pakaian mereka. Ini salah satu juga ya, pendapat yang berselisih dari pendapat yang tadi, ya. Ini salah satu pendapat lainnya mengatakan bahwasanya ya tidak dihitung juga sebagai najis. Karena dulu para sahabat basah gara-gara hal tersebut dan tidak dianggap najis sama mereka. Hanya saja memang ada lain yang berdalil ya, karena kondisi mereka kondisi perang, ya, jadi tidak memungkinkan ketika itu untuk membersihkan diri, sehingga mereka sholat dalam kondisi darurat gitu ya. Nah, itu pendapat dijelaskan oleh para ulama. Wa amma baulun wa rausun ma yu'kal lahmuhu, itu yang tadi jumhur ulama mengatakan kalau seandainya dia kencing atau kotoran dari tidak dimakan dagingnya dianggap sebagai najis. Sedangkan jikalau kencing dan kotoran dari binatang yang dimakan dagingnya, maka ada dua pendapat di sini ya. Qad zahaba ilal qawli bi taharatihi, itu yang menganggap suci daging yang dimakan, kotoran dan pipis dari yang dimakan dagingnya itu Malik, Imam Malik, Imam Ahmad dan sekelompok ulama dalam mazhab Syafi'i itu berpandangan kencing dan kotoran dari binatang yang dimakan dagingnya itu suci. Kayak apa berarti Pak ya? Kayak domba, sapi, ayam. Nah, ini masuk di dalam kategori itu. Nah, masuk ke dalam kategori tersebut. Nah, berkata Ibnu Taimiyah, lam yazhab ahadun minas sahabah, tidak ada seorang pun di kalangan sahabat yang berpandangan kenajisannya. Ya. Bal qaul binajasatihi qaulun muhdas la salafa lahu minas sahabah. Bahkan pendapat yang menyatakan kenajisannya adalah pendapat baru yang tidak ada dasarnya dari kalangan salafus saleh atau kalangan sahabat ya. Para sahabat di sini, salafus saleh dari kalangan sahabat. Sehingga sebagian ya, ada terutama ulama-ulama kontemporer itu menjelaskan dia itu enggak najis, tapi tabiat kita karena terbiasanya kita sehingga kita menganggap itu sebuah kotoran gitu ya. Dia itu kotor tapi bukan najis gitu.
sebagian ulama begitu. Karena ada beberapa dalil nanti yang mengungkapkan hal tersebut. Nah, tapi yang jelas memang ada khilaf di sini. Tadi yang kita sampaikan ini adalah pendapat dari kalangan dari Imam Malik, Ahmad dan sekelompok ulama Syafi'iyah. Dan jumhur juga begitu sebenarnya, tidak menganggap bahwasanya kotoran yang dimakan dagingnya sebagai najis. Hanya saja tabiat kita tidak menerima kebiasaan kita, ya. Kita sudah tumbuh dalam tabiat tidak menerima bahwa nempel di badan kita terus kita nggak sholat dengan kondisi begitu. Tapi secara hukum dia tidak dianggap sebagai najis gitu. Hanya saja kita enggak, kayak kita masuk ke masjid gini gitu ya, baju kita kena kotoran gitu. Walaupun secara hukum mungkin tidak apa-apa, tapi kan secara ini kan enggak juga untuk kita mengerjakan sholat. Makanya tabiatnya itu tidak menerima kondisi atau hal tersebut. Nah, secara hukum sebagian memang mengatakan tidak najis sama sekali. Nah, contohnya apa? Ini contoh yang dulu pernah diributkan orang juga Pak, masalah kencing onta dulu. Nah, kencing onta dulu orang pernah heboh toh. Nah, di televisi dulu ya, kencing onta. Memang ada dalilnya memang itu. Ada hadis riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, qadima unasun min aqlin aw Urainah, segerombolan orang dari Urainah. Nah, fajtaghaw al-Madinah. Kemudian mereka sakit perut ketika berada di Madinah. Sakit perut. Nah, fa'amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam biliqahin. Nabi perintahkan mereka untuk liqah, ya, mengambil, ya, wa yashrabu min memerintahkan untuk mengambil liqah itu onta. Nah, wa yashrabu min abwaliha wa albaniha. Kemudian mereka diperintahkan untuk meminum kencingnya dan susunya. Itu memang ada riwayatnya Pak, riwayat dari Ahmad dan Shaykhain, untuk mengobati sakit perut mereka ketika itu. Jadi kaum dari Urainah itu datang, atau akal di sini, ya, itu datang ke Madinah kemudian sakit perut, ya. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah, panggil, tolong dibawa liqah ke sini. Liqah itu ya onta gitu, onta. Nah, kemudian diperintahkan untuk meminum dari kencingnya dan susunya. Berarti kan kencingnya kalau najis kan nggak boleh berarti. Nah, kalau najis berarti kan nggak boleh. Dan onta kan dimakan dagingnya. Dan dasarnya itu. Jadi dasar sebagiannya mengatakan begitu. Nah, daging hewan yang dimakan dagingnya. Onta kan dimakan dagingnya sehingga dia tidak dianggap sebagai najis. Itu dasar satunya. Ada dasar yang lainnya lagi nanti, ya, terkait dengan seseorang yang sholat di kandang kambing itu. Nah, ya secara ini memang kalau secara hukum memang tidak dianggap sebagai najis nanti. Tapi secara tabiat atau fitrah kita, itu kita nggak terbiasa dengan itu. Bahkan baju agak bau aja kita juga nggak enak rasanya masuk ke masjid gitu ya Pak. Apalagi baju kita udah penuh kotoran, ya. Walaupun secara ini nggak apa-apa. Nah, itu salah satu dalil Pak, menunjukkan bahwasanya dia tidak bernajis. Wa wairuha min ma'kulil lahmi yuqasu alaihi. Sedangkan maka binatang-binatang lainnya yang dimakan dagingnya dikiaskan dengan onta tadi. Karena kalau najis enggak akan diperintahkan Rasul untuk minumnya. Karena berobat pun enggak boleh dengan najis gitu tuh. Nah, innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama 'alaikum. Allah tidak menjadikan obat kalian dari sesuatu yang diharamkan bagi kalian. Kalau najis kan haram. Nabi enggak memerintahkan, berarti kan enggak najis. Gitu. Ada hadisnya sahih juga, riwayat Ahmad dan Shaykhain, Bukhari dan Muslim. Allahu a'lam di situ, ya. Setiap syariat itu pasti ada faedahnya. Ya, kalau kita tidak menerima, bukan berarti kita menolak hadisnya tentunya, ya. Jangan sampai menolak hadis. Ya. Kalau kita nggak kuat itu karena kita nggak terbiasa itu bab lain lagi. Tapi jangan sampai kita menolak juga gitu ya. Menyatakan bahwasanya itu hadisnya bermasalah atau apa, itu bab lain. Nah, penting kita mengakui dulu itu ada dasarnya. Kemudian Ibnul Munzir mengatakan
man za'ama, siapa yang mengklaim, yang menyangka bahwasanya ini khusus untuk kaum tersebut, kaum dari Urainah itu, lam yusib, itu enggak benar sama sekali, itu tidak bisa dianggap. Itu kan khusus untuk orang-orang Urainah tadi. Bolehkan minum kencing onta tadi? Enggak juga, kata Ibnul Munzir, enggak bisa dianggap begitu. Iz al-khasa'is la tasbut illa bidalil. Sebab kalau kita mengatakan itu khusus bagi mereka, kekhususan itu harus ada dalilnya juga. Ini enggak ada pengkhususan dalilnya untuk mereka, sehingga dia berlaku umum. Nah, berlaku umum. Wa fi tarki ahlil ilmi bai'a ab'aril ghanami fi aswaqihim, ya. Dan dalil lainnya, ya, ahlu ilmi meninggalkan bai'a ab'aril ghanami fi aswaqihim wa isti'malil abwali fi adwiyatihim qadiman wa hadisan min wairi nakhirin. Dari dahulu juga banyak orang yang menggunakan kencing itu untuk berobat dan berobat dan yang lainnya gitu, baik sekarang dan yang terdahulu, sehingga nanti akan melahirkan hukum gini, jual beli dari kotoran sapi, kambing, domba, ya karena nggak dianggap najis kan nggak ada masalah sama sekali, ya kan? Kalau seandainya najis nggak boleh jual beli najis, nggak boleh jual beli najis. Hanya karena bukan najis yang tidak ada masalah sama sekali kita menjualnya. Kita punya kotoran untuk pupuk misalnya, nggak ada masalah sama sekali. Karena bukan najis. Kalau najis ya jangan dijual. Gitu. Itu salah satu dalil pensyariatan di situ. Dalil pensyariatan. Jadi kalau seandainya kencing dan pipis kotoran dari binatang yang tidak dimakan dagingnya itu najis. Tapi yang dimakan dagingnya dia itu tidak najis. Kalau seandainya kita tidak terbiasa itu bagian lainnya, masalah lainnya lagi. Nah, tapi dalilnya menjelaskan hal tersebut. Itu yang 10. Yang ke-11 yang kita lihat sekarang, yang bagian dari najis adalah al-jalalatu. Al-jalalah itu adalah binatang yang makan kotoran. Binatang yang makan kotoran. Waradan nahyu, ada larangan anrukubil jalalah, untuk mengendarai jalalah, ya, binatang yang makan kotoran. Binatang yang makan kotoran. Wa akli lahmiha, memakan dagingnya. Wa syurbi labaniha, dan minum susunya. Ya, kalau di Timur Tengah kan rata-rata memang ada jalalah itu, kuda yang makan kotoran, keledai makan kotoran, maka nggak boleh dimakan dagingnya, nggak boleh diminum susunya, ya, nggak boleh juga dikendarai. Ya, kalau di Indonesia ini yang dikasih kotoran ikan kadang-kadang, Pak ya, ikan, nah, ini termasuk jalalah jadinya. Nah, ikan kadang-kadang lele itu di atasnya dulu pernah di beberapa kali pengajian ya, di beberapa tempat itu sering nanya juga itu. Kadang-kadang kan ada sebagian tempat itu di bawahnya lele, di atasnya ayam, kandang ayam, langsung dijatuhkan ke situ. Nah, itu jalalah hitungnya kalau nggak ada proses pembersihannya. Nah, seharusnya kan dibersihkan dulu itu, ditaruh di air bersih seminggu 2 minggu sehingga hilang sifat jalalahnya, baru setelah itu dijual, itu baru halal ya. Tapi kalau seandainya dalam kondisi udah dikasih makan kotoran terus ya, lele kotoran atau ikannya kotoran terus makan terus langsung dijual, ya najis hitungannya. Najis hitungannya. Karena pedagang-pedagang muslim kadang-kadang ya harus paham itu gitu ya. Harus paham hal-hal seperti itu. Jangan hanya mengejar keuntungan kemudian enggak memperhatikan halal haram dari barang yang dijual. Ya, kalau kita itu ya, kalau di Arab kan nggak ada lele kayaknya Pak ya. Nah biasanya itu ya. Di Indonesia biasanya itu. Tapi kalau di sana itu biasanya yang sama kayak yang lainnya itu binatangnya seperti sapi, kuda, itu yang makan kotoran tuh dianggap jalalah juga. Kalau sapi makan jalalah, maka kalau mau
dikorbankan atau disembelih itu seharusnya dipisah dulu. Dipisah sekian 7 hari atau sekian hari, dikasih benar-benar rumput yang bagus dulu tuh. Rumput yang bagus sehingga sifat jalalahnya hilang. Dijauhkan dia dari kotoran tersebut sehingga sifat jalalahnya hilang. Kalau enggak ya banyak bakteri, virus di situ. Salah satu hikmahnya kan itu. Ada riwayat dari Tirmizi atau At-Tirmizi. Kemudian dalam riwayat lainnya naha an rukubil jalalah, menungganginya pun enggak boleh itu. Kuda suka makan kotoran itu enggak dianggap jalalah sehingga enggak dikendarai. Nah, dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu berkata, naha Rasulullah melarang dari luhumul humur al-ahliyah, daging keledai ahliyah yang dipelihara. Daging keledai yang dipelihara biasanya dia makan kotoran, beda dengan yang liar. Tapi rata-rata keledai itu dipelihara pengangkut barang gitu ya. Kalau kita jarang ada keledai gitu ya. Wa anil jalalah juga masuk di situ. Jalalah itu yang kita sebutkan tadi. Wa an rukubiha wa akli lahmiha, mengendarinya enggak boleh, makan dagingnya juga enggak boleh sampai dibersihkan tadi. Kalau kita ikan, yang kita tuh budayanya ikan, itu perlu dibersihkan dulu. Al-jalalah itu apa pengertiannya? Hiyallati ta'kulul azrah, yang makan kotoran. Azrahi kotoran yang keluar dari apanya itu ya benar kotoran. Lawan dari pipis itu, kencing itu ya kotoran belakangnya. Keluar dari bagian belakangnya. Minal ibl, onta, itu ada onta yang jalalah juga, bakor, sapi, ghanam, domba, dajat, ayam juga masuk di situ. Kadang-kadang ayam itu kan ada juga. Dajat, ya, ayam, wawaidah dan selainnya termasuk ikan di situ. Hatta yataghayyar rihuha, sampai berubah baunya. Ya, sampai berubah baunya. Berubah baunya apa? Ya fa in hubisat ba'idatan anil azrah zamanan, kalau seandainya dia dijauhkan dari kotoran itu beberapa waktu, sebagian menjelaskan seminggu, 2 minggu, ya. Wa ala fattahiran, dikasih makan yang baik. Kalau ikan tadi dikasih makan yang standar ikan lah gitu. Bukan kotoran. Ya. Sapi yang udah makan kotoran dipisah seberapa waktu, kemudian dikasih makanan terbaik. Domba juga begitu, ayam juga begitu. Dikasih makanan yang dijauhkan dari kotoran, dikasih makanan yang bagus sehingga hilang sifat jalalahnya, maka dia halat, menjadi halal ketika itu. Karena sebab pelarangannya itu adalah at-taghyir, berubahnya daging tadi, baunya juga berubah, ya. Sehingga dia ketika hilang maka hukumnya kembali menjadi halal. Nah, ini penting diperhatikan untuk para pedagang terutama ya, kadang-kadang jual lele langsung ya, ikan lele terutama itu yang kotoran itu langsung saya dijual, diambil panen langsung dijual gitu. Seharusnya disucikan dulu, seharusnya itu disucikan dulu, kalau enggak ya dosanya berlipat-lipat, orang yang beli juga kena najis ya, makan najis jadinya. Bersihkan dulu. Jadi itu yang ke-11. Yang ke-12 yang masuk ke dalam kategori najis, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah al-khamar, minuman keras. Nah, minuman keras jelas haram diminum ya Pak ya. Sekarang pembahasannya bukan masalah minumnya. Kalau kena badan kita, kena baju kita, itu najis atau tidak? Ada 2 pendapat di sini. Kalau pendapat klasiknya, ya, pendapat klasik jumhur ulama itu mengatakan najis. Tapi sebagian ulama klasik, ulama terdahulu dan ulama yang terutama yang terakhir ini semua, ulama dari berbagai macam golongan. Itu ulama Saudi atau ulama Mesir atau ulama Indonesia, sebagai ulama Indonesia juga itu menyatakan khamar itu haram diminum tapi dia tidak najis. Dia tidak najis. Tapi kalau klasik ya memang jumhur ulama mengatakan itu adalah najis. Tapi yang sebagian dari klasik, ulama klasik dan sebagian ulama dan rata-rata ulama-ulama yang kontemporer itu mengatakan dia enggak najis. Dasarnya apa? Di sini dikatakan dasarnya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dasarnya sama sebenarnya, tapi cara pemahamannya berbeda. Ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, maisir, judi, ansab, patung, wal azlam juga sejenis patung, rijsun min amali syaitan. Najis dari perbuatan syaitan. Itu dalil jumhur itu. Karena khamar, judi, ansab, azlam itu najis di situ. Tapi kalau ulama ya, sebagian ulama klasik dan ulama-ulama yang sekarang itu menjelaskan, itu kan antara khamar, maisir juga dikatakan najis, sedangkan maisir, judi itu kan bukan najisnya, tapi najis secara maknawi. Perbuatan itu perbuatan yang dikutuk, dilarang oleh Allah Ta'ala. Patung kan bukan najis secara maknawi. Kita akan menyentuh patung kan nggak batal wudu kita. Ya. Maka di situ yang dimaksud kata para ulama yang kontemporer itu, ya, bukan dia najis secara ainnya itu, barangnya itu yang najis, tapi di sini maksud najis dalam ayat ini adalah najis secara maknawi. Sama kayak orang-orang musyrikin najis itu. Kan bukan merekanya yang najis, tapi keyakinan mereka yang najis. Sehingga dibantah begitu sama orang-orang yang kontemporer ya, terutama sebagian ulama. Jadi najisnya adalah najis maknawi dalam ayat ini, bukan najis ainnya. Kemudian apa? Dalil lainnya ketika diturunkannya ayat larangan minuman khamar di Madinah, itu dalam riwayat itu dijelaskan jalanan-jalanan Madinah itu penuh dengan khamar itu. Mengenai baju-baju mereka, baju-baju para sahabat ya, pakaian-pakaian mereka, dan tidak ada satupun penjelasan yang menjelaskan bahwasanya mereka mencuci baju-baju mereka. Nah, sehingga efeknya apa ya? Ketika ditanya boleh nggak pakai parfum, ya, ketika kita sholat gitu pakai parfum yang di situ ada kandungan alkoholnya sebagian, ya itu kalau ditanya, kalau kita merujuk pendapat yang menyatakan tidak najis, tidak ada masalah sama sekali. Dan itu rata-rata pandangan orang-orang kontemporer sekarang begitu. Tanya Syekh Utsaimin dan sejenisnya ya sama di situ. Ya. Jadi najisnya adalah haram diminum dan dia tidak najis ketika tersentuh. Kayak luka. Kita luka itu kan rata-rata pakai apa itu yang ada kandungan alkoholnya kadang-kadang itu Pak. Ya. Kadang-kadang ada kandungan alkohol dari luka itu. Nah, cairan itu loh, cairan untuk luka itu. Yang kalau dikasihkan ke kulit itu jadi kayak seger gitu, kayak dingin kulitnya. Nah itu kan ada kandungan alkoholnya juga. Maka dia diharamkan di sini adalah minumnya tidak dengan penyentuhan kepada kulit dan baju. Sehingga ketika kita pakai parfum, sholat dengan parfum yang ada kandungan semprot-semprot alkoholnya itu, nah itu tidak ada masalah sama sekali. Nah, kecuali ulama klasik tadi mengatakan. Tapi sebenarnya lemah pendapat ulama klasik itu, karena berdasarkan kalau kita lihat kajian-kajian ya, dalil-dalil yang disampaikan terakhir ini ya, kitab-kitab kontemporer itu malah membantah hal tersebut ya. Mereka lebih merojihkan bahwasanya haram diminum tapi tidak najis ketika terkena tangan atau baju. Kita lanjutkan di sini. Di dalam kitab Subulus Salam juga dijelaskan, wal haqqu annal asla fil a'yan at-taharah. Nah, benarnya pada dasarnya ya, hukum asal dari sesuatu itu adalah suci ya. Wa anna tahrim la yulazimun najasa. Diharamkan bukan berarti najis. Diharamkan bukan berarti najis. Fa innal hasyisyah, ganja morfin sejenisnya itu ya Pak ya, itu kan diharamkan. Wahiyat thahirah, dan dia suci. Kalau kita ganja kan nggak batal wudu kita. Dia haram tapi tidak najis. Nah, jadi kalau seandainya dia diharamkan bukan berarti najis. Itu penting kita ini. Tapi kalau najis sudah pasti haram. Tapi haram belum tentu najis. Haram belum tentu najis. Tapi kalau sudah najis jelas haram. Ya.
Najis jelas haram. Seperti jalalah tadi kan najis, ya otomatis haram tuh. Kayak apa? Orang yang berpandangan rokok haram misalnya, tembakau kan berarti kalau kayak gitu, apa namanya? Kan nggak najis dia. Ya, kalau yang berpandangan seperti itu misalnya. Atau hasis ya, hasis itu ganja dan sejenisnya kan haram tuh. Tapi kan tidak, kalau disentuh kan nggak batal wudu kita. Sama kayak patung tadi. Patung itu kan tidak boleh disembah, tidak boleh juga dibikin sebenarnya. Tapi kan ketika kita sentuh nggak batal juga wudu kita. Gitu, karena kayak gitu. Jadi itu yang dijelaskan oleh dalam kitab Subulus Salam. Fakullu najisin muharram. Setiap najis itu sudah pasti haram. Nah, wadzalika li'annal hukma fin najasa, sebab ketika dihukumkan najis wal mana'an mulamasatihi ala kulli halin. Sebab ketika dihukumi najis maka enggak boleh disentuh sama sekali. Kalau enggak konsekuensinya batal nanti. Konsekuensinya batal kalau kita berwudu. Nah, samalah kayak ini. Contoh lainnya adalah kita enggak boleh haram memakai sutra haram. Nah, khomar juga begitu babnya. Kemudian yang terakhir yang masuk ke dalamnya jenis-jenis an-najasat adalah al-kalb. Al-kalb atau anjing. Anjing itu najisnya ada di liurnya. Kalau badannya itu khilaf di kalangan para ulama itu Pak. Nah, makanya jangan terkejut nanti misalnya ke daerah wilayah mazhab Maliki ya. Itu mereka berpandangan itu anjing tidak ada masalah sama sekali. Atau Bapak misalnya ke Turki, sebagian kan bermazhab Maliki di Turki dan rata-rata Hanafi ya. Tapi anjing berkeliaran, sampai anjing kan terjaga memang. Nah, karena mereka berpandangan begitu. Tapi yang najis di mana ya? Di liurnya itu. Bukan di badannya. Tapi kalau kita Syafi'i, rata-rata kan kita Syafi'i ya. Syafi'i itu berpandangan najis ya, termasuk badannya tersebut. Nah, kita kena anjing yang kita agak geli ya. Nah, tapi kalau kita ke wilayah-wilayah Rusia itu kan sebagian Muslim dan bermazhab. Rusia itu Hanafi, kalau nggak salah sebagian Maliki, yaitu kan mereka terbiasa dengan anjing-anjing besar itu. Berburu anjing-anjing besar itu Pak, anjing-anjing besar yang biasa. Nah, termasuk anggota najis di sini. Wa huwa najisun wa yajibu ma ghalagha fihi sab'a marratin. Dia najis dan wajib yang dijilat itu. Kalau dijilat maka wajib dibasuh 7 kali. Ulahunna fit turab. Pertama kali 7, pertamanya dengan tanah, berikutnya dengan air ya. Nah, Rasulullah SAW, tahuru ina'i hadikum, sucinya bejana salah seorang di antara kalian, idza walagha fihil kalbu, kalau seandainya di situ dijilati anjing, ayyaghsilahu sab'a marratin, dibasuh cuci 7 kali. Pertama ulahun nabit turab ya, pertama dengan tanah. Nah, pertama dengan tanah. Walau fi ina'i fihi ta'amun jamid, kalau seandainya dijilat itu makanan yang tidak cair. Kalau cair otomatis itu najis semua. Kalau enggak cair ya alqama mahalahu, maka yang dibuang itu yang dijilati itu dan sekitarnya. Tapi biasanya kalau udah kita jilat di anjing itu enggak mau lagi Pak ya. Tapi secara hukum dia yang dibuang itu yang kena jilat itu dan sekitarnya. Ya, tapi kan kita enggak ini ya. Kalau udah jilat tuh kayaknya udah masuk mulutnya di situ, kita nggak ini lagi. Nah. Jadi wantafa' bil baqi ala taharati as-sabiqah. Nah, sedangkan bulunya anjing maka dia suci ya. Walam tasbut najasatu. Di sini dikatakan begitu. Amma sya'rul kalbi, sedangkan bulu anjing fal azhar annahu tahir. Pendapat yang paling benar dia itu suci, walam tasbut najasatu. Jadi memang yang disepakati itu adalah jilatannya itu. Jilatannya tersebut. Makanya kalau dulu ada dosen kita dari yang di UIN ya, itu menjelaskan ya. Mungkin salah satu hikmahnya banyak orang-orang di daerah Afrika Utara itu bermazhab Maliki atau di Rusia misalnya daerah apa itu ya, salah satunya hikmah karena mereka terbiasa dari dulu itu dengan anjing ya. Mereka terbiasa berburu, menjaga apa gitu ya. Tapi itu untuk berburu di ladang
Tapi kan kita nggak terbiasa dengan itu. Sehingga karena kita DNA-nya itu mazhab Syafi'i ya, DNA-nya Syafi'i gitu. Kalau mereka DNA-nya dari dulu memang Maliki. Tapi yang jelas disepakati itu tadi. Dan mereka yang nggak boleh itu juga menjadikan anjing itu seperti sama dengan kucing itu bolak-balik ke kamar, itu yang nggak boleh sama sekali. Kan khawatir juga dijilat-jilat kemana-mana. Nah, itu yang dilarang juga. Nah. Kemudian Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi sedikit lagi ya menjelang Isya. Isya jam berapa sekarang Ustaz? 4 ya. 10 menit lagi ya. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Setelah selesai masalah najis, sekarang kita tathhirul badan wasawb ya, cara menyucikan badan dan pakaian kalau terkena najis. Cara menyucikan badan dan pakaian kalau terkena najis. As-saubu wal badanu, pakaian dan badan. Pakaian dan badan. Idza asobat huma najasatun, kalau terkena najis. Jadi badan dan pakaian kita ini kalau terkena najis, yajibu wasluhuma bil ma'i, wajib dicuci dengan air hatta tazula anhuma, sampai hilang najis itu. Ingkanat mar'iyatan, kalau bisa dilihat. Jadi kalau bisa dilihat mana barang najisnya, kayak darah kan kelihatan, maka dihilangkan, benar-benar hilang di situ, sampai benar-benar hilang dengan cara dicuci. Kena badan, pakaian kan kelihatan, kena badan dihilangkan, dicuci di situ sampai hilang. Fa in baqiya ba'dal ghusli asarun, kalau setelah dicuci masih ada bekas najis itu, darah, kotoran nempel di baju atau di badan, maka yasyukku zawalahu, susah dihilangkan, fahuwa ma'fu, berarti dimaafkan, karena kita udah berusaha keras ya. Darah di sini udah dicuci-cuci nggak hilang-hilang ya, pakai sabun ini itu nggak mempan, deterjen itu nggak mempan, berarti ma'fu anhu, udah dimaafkan karena sudah berusaha keras untuk menghilangkan. Fa illam takun mar'iyah, kalau seandainya nggak kelihatan, misalnya pipis, kena pipis nggak, terus hilang karena kena angin gitu, nggak tahu lagi mana kena pipis tadi ya. Fa innahu yaktafi bi wuslihi walau marrah wahidah, maka cukup dicuci di bagian yang diperkirakan kena tadi. Misalnya kira-kira kena di sini terus nggak kelihatan lagi karena sewarna dengan baju, maka cukup kita basuh di bagian yang kita perkirakan dia kena di situ, walaupun sekali, cukup dicuci di situ. Nah, dicuci di bagian tersebut. Nah, kemudian ada riwayat dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu berkata, seorang perempuan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'at imra'atun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan mendatangi Nabi. Apa katanya? Ihdana, salah seorang di antara kami, yusibu saubuha, bajunya kena darah haid. Yusibuna min dhamil haid. Ya, kena darah haid. Kaifa tasna bihi? Jadi baju perempuan tadi kena darah haid, apa yang dilakukannya? Kata Rasulullah, tahuttuhu, engkau korek dulu. Ya, korek dulu. Biasanya kan nempel darahnya agak beku gitu kan, di tahuttuhu, dikorek dulu. Summa tuqriduhu bil ma', kemudian engkau tumpahkan air di situ. Summa tamdahu, kemudian engkau basuh gitu ya, engkau cuci. Nah, engkau cuci. Summa tusalli fihi, kalau sudah begitu ya silakan sholat. Silakan sholat dengan pakaian tersebut. Saya ini kena darah haid bagi perempuan ya, dikorek dulu darahnya itu kalau kering, kemudian baru dicuci dengan air, kemudian silakan sholat dengan pakaian tersebut. Ini hadis muttafaq alaihi. Hadis muttafaq alaihi. Kemudian yang berikutnya tathhirul ardi, cara menyucikan tanah. Tanah kalau kena najis. Ya, tanah kalau kena najis. Tutahharul ardu, tanah disucikan idza asobat hanajasatun, kalau terkena najis. Karena ada orang pipis kadang-kadang di tanah itu. Pipis di tanah. Padahal kita di sana mau ibadah atau mau sholat kemudian atau apalah ya, itu kepentingan misalnya di tanah.
Kalau kasus di lalu di zaman Rasulullah itu kan Arab Badui. Arab Badui masuk ke masjid kemudian pipis di masjid kan ada ya Pak ya. Kasusnya. Nah, maka cara menyucikannya apa? Bisabbil ma'i alaihi, ditumpahkan air di situ, dituangkan air tempat pipisnya tadi. Cara menyucikan itu, jadi pipis di tanah. Padahal tanah itu mau kita gunakan untuk apa? Untuk duduk atau apa? Maka menyucikannya dituangkan air di situ. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Abu Hurairah yang pernah kita bahas sebelumnya kayaknya. Ada seorang Arab Badui pipis di masjid. Arab Badui itu kan orang nggak berpendidikan ya, orang pedalaman, hidupnya nomaden gitu, pindah-pindah. Kemudian datang ke Madinah, cuman masuk ke dalam bangunan masjid, kemudian langsung ke sudut situ, pipis di situ. Nah, pipis di situ. Yang ada para sahabat ngamuk ketika itu, marah gitu. Nah, faqama ilaihin nas. Kalau Umar langsung pengen potong lehernya aja gitu ya. Nah, pengen pancung langsung leher pundaknya itu. Nah, ya karena secara zahir kan memang kemungkaran itu Pak ya. Itu kan kemungkaran itu. Orang pipis di masjid itu kan kemungkaran. Tapi bedakan antara hukum nanti dengan cara berdakwahnya Nabi, cara berdakwahnya gitu ya. Kalau secara hukum ya sah-sah saja itu. Tapi secara ini kan eksekusi kan berbeda dengan teori itu. Eksekusinya harus dengan bijak. Walaupun secara hukum dia sudah salah. Nah, itu yang dilakukan. Kalau seandainya para sahabat marah itu sudah syar'i sebenarnya, karena itu sebuah pelanggaran. Tapi Nabi kan mengatakan ya, tenang dulu kan gitu. Biarkan dia selesai dari kencingnya. Karena kalau langsung dimarahin nanti malah dia pipisnya kemana-mana gitu, bertebaran ke mana-mana. Kan Nabi mengatakan da'uhu, panggil laki-laki tadi, ya orang Badui tadi, wa ariku ala bulihi sijlan min ma'in au zanuban min ma'in, tumpahkan, tuangkan di atas pipis bekas pipisnya tadi seember air, itu untuk menyucikannya. Kan najis, orang mau sholat di situ masjid kok, ya diambil air dituangkan ke situ untuk menyucikannya. Ya. Kemudian Nabi mengatakan innama bu'istum muyassirina wa lam tub'asu mu'assirina. Kalian diutus untuk mempermudah bukan untuk mempersulit. Bahkan dalam riwayat setelah itu orang Arab Badui tadi dia masuk Islam ya setelah itu. Nah, setelah itu masuk Islam. Wa tuthhar aidan bil jafaf. Atau dia bisa suci dengan keringnya. Kering sendiri itu udah suci Pak, tanah itu. Ya. Kalau seandainya dia basah dituangkan air, kalau dia sudah kering sendiri itu sudah suci dengan sendirinya. Ya. Jadi tutharu aidan bil jafaf. Dia menjadi suci juga dengan kering, ya. Wa may yattasil biha ittisal qarar, ya. Kasyajar wal bina, sama juga pohon, bangunan dipipisi itu sebenarnya ketika kering ya udah suci dengan sendirinya lagi, ya. Gitu. Hanya saja kadang-kadang baunya nggak hilang-hilang, ini yang penting mungkin. Tapi secara hukum dia sudah suci, tinggal dihilangkan baunya tersebut. Ini dikatakan oleh Abu Qallabah, jifaful ardi wa tahuruha, keringnya tanah itu sucinya. Kemudian Aisyah mengatakan zakatul ardi yabisuha, sucinya tanah itu keringnya, ya. Kemudian ditambahkan oleh Ibnu Abi Syaibah, jikalau najis itu cair, kalau seandainya dia padat, itu kalau cair Pak ya, cair dengan menuangkan air, kalau enggak kering. Kalau seandainya najis itu adalah padat, wa in kana laha jurmun, padat, fala tuthhar illa bizawali ainiha au bitahawuliha. Maka sucinya dihilangkan yang bekas najis itu, kalau enggak dialihkan najis itu. Kayak orang misalnya BAB, maaf misalnya di tanah gitu. Itu enggak suci dengan sendirinya dengan kering, enggak, tapi harus dihilangkan, kalau enggak dipindahkan. Ya, pokoknya dihilangkan dari situ sehingga najisnya hilang. Kalau cair baru seperti tadi. Mungkin itu yang kita bahas pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena waktu Isya sudah masuk, kita cukupkan demikian. Insyaallah di pertemuan berikutnya masih kita terkait dengan dengan apa? Masih membersihkan ini, tata cara mensucikan. Berikutnya nanti mensucikan kaca dan sejenisnya nanti. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.